Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan bicara tentang 1/4, 1/8 kaitannya dengan 2/4. Mohon maaf, ini saya tutup dulu. Oke, boleh dibuka untuk MuseScore-nya, kemudian kalian buka untuk draft komposisi ritme 2/4. Nanti yang lain boleh mengikuti atau mengulangi info ini di channel saya, karena ini nanti akan saya upload di sana, atau teman-teman boleh merekam sendiri, sangat disilahkan. Baik teman-teman, kita akan bicara tentang apa itu 1/4, apa itu 1/8 terkait dengan 2/4. Ini maaf, preferennya saya ubah ke bahasa Inggris saja. Saya kalau bahasa Indonesia agak ini istilahnya aja, cuma enggak untuk gaya-gayaan juga enggak, cuman istilah dari Indonesia ke Inggris itu kadang-kadang saya bingung ya, malah karena kulino rujukan itu pakai bahasa gitu, teorinya gitu ya. Nah, oke. 1/4, 1/8 kaitannya dengan 2/4, maka saya siapkan draft yang saya kirim ke PJ untuk dibagikan ke kalian. Nah, ini perlu kita dengarkan dulu ya, 2/4 itu seperti apa sih bunyinya gitu ya. Oke, bismillah. Oke. Ini temponya diperpelan dengan cara view, panel, atau F11. Kemudian di bagian kanan bawah itu ditulis 80 saja ya, karena untuk tempo. Nah, ini sekaligus penjelasan. 2/4 itu kemarin kita bahas bahwa mirip dengan jantung. Jantung itu hanya ada 2, jadi 2/4 di sini saya ambil 2-nya itu dari fenomena jantung. Jantung itu hanya ada 2 apa? 2 gerakan, pompa darah dan menyedot darah, seperti itu. Nah, kalau kita ke dokter itu pertama kali pasti tensi dulu, Mbak, Mas. Tensi selesai 110/80, misalnya seperti itu. Biasanya kisaran 80, 78 dan sebagainya itu kisaran yang normal, maksudnya kisaran badan sehat, seperti itu. Nah, artinya bahwa dalam fenomena jantung ini kemudian saya bawa untuk pembelajaran musik pertama kali, yaitu saya sampaikan yang 2/4 itu, yang pasti nanti sudah familiar dengan manusia. Nah, karena dari fenomena dokter tadi, maka dalam sebuah buku pengarangnya namanya Picaray, itu buku tentang musik and movement, itu juga menuliskan bahwa tempo yang baik atau cepat lambat lagu yang baik untuk 2/4 yang seperti ini, itu settingannya di 80. Jadi yang suka main musik itu ada kan apa kayak jenenge alat namanya tempo, metronom, ada yang digital, ada yang manual. Itu kalau 2/4 kalau untuk anak-anak bagusnya di 80, di setting di 80. Nah, kalau untuk MuseScore tadi caranya adalah di view, kemudian play panel ini dicentang atau diaktifkan, dan penampakannya seperti ini. Kita setting di 80. Mohon izin, Bu. Ya, halo, gimana, Mbak? Mohon maaf, Ibu. Ini Ibu belum share screen. Oh gitu, maaf. Oh iya. Oke. Terima kasih ya, diingatkan. Iya, terima kasih diingatkan. Kese. Oh iya, oke. Nggih. Masya Allah, lali, Bu. Oke, saya ulangi ya keterangannya. Iya, tadi untuk mengubah preferen, untuk mengubah bahasanya lewat edit preferen. Kalau untuk mengubah apa tadi namanya tempo, kita lewat view play panel. Kita setting di 80 di pojok
kanan atas, nanti penampakannya seperti itu. Nah kalau sudah ya kita hilangkan saja biar tampilannya itu nggak rame gitu. Ya nggak perlu dihilangkan saja, nggak apa-apa. Nah seperti ini coba kita rasakan 2/4 dalam tempo 80 itu yang seperti apa. Ya seperti ini rasanya. Dek 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 set dek set dek set dek set. Nah itu jantung tuh kayak gitu yang sehat, segini kecepatannya. Dek 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 dek. Nah segitu. Nah ini pengenalan, nanti musik yang lebih bagus banyak itu. Ini sekedar pengenalan. Seperti itu, kita coba lagi. Seperti itu untuk 2/4 tempo 80 tuh kayak gitu. Oh pelan ya Bu? Iya. Kalau itu temponya dibuat berapa tadi? Yang cepet ya, misalnya ini berapa ya, 120, 130 allegro. Wah itu ya nanti kalau coba aja untuk musik anak gimana. Wah itu mau diisi not berapa itu mana? Waduh, oke. Malah kayak cabang. Seperti itu. Ya, settingan 80 itu sudah hasil penelitian, jadi ya sudah kita ikuti saja. Nah, itu tahu ya sekarang bedanya. Oh, ternyata tempo itu mempengaruhi cepat lambat lagu tuh yang kayak gitu. Nah, yang sehat 2/4 untuk anak itu adalah 80. Baik, jadi kita materinya adalah 1/4 dan 1/8. Itu maksudnya seperti apa? Dan tadi penjelasannya sudah sedikit ya dari itu. Nah gini nak, 1/4, 1/8 itu boleh juga ditambahkan ya yang half note, yang ini, yang note yang saya tunjuk itu. Nah ini bisa digunakan ya, bisa digunakan. Nah kaitannya dengan 2/4 itu seperti apa? Nah kita batasannya ngomongnya itu dulu. Jadi half ya, saya koreksi, setengah, 1/4, 1/8 kaitannya dengan 2/4 itu gimana sih? Itu pertanyaan. Nah teman-teman, 2/4 itu maknanya setiap kotak ini atau setiap ruas birama itu berisi dua apa? Dua denyut tadi seperti jantung. Jadi di sini nanti bisa diisi oleh 2 bunyi. Nah, 2 bunyi di masing-masing kotak itu nanti yang seperti apa? Yang seperti ini, 1/4. Jadi makna dari 2/4 itu dalam setiap ruas berisi 2 bunyi, di mana setiap bunyi itu harganya 1/4. 1/4 itu yang ini, quarter. Jadi kalau kita ngetik not quarter, sudah bisa ya caranya ngetik. Nah itu kayak gini. Kalau kita pakai not 1/4 yang ini, diketikkan di ruas birama 1 sampai berapapun, isinya adalah 2, sejumlah 2/4. Setiap ruas berisi 2 jatah denyut, dimana kalau diisi not 1/4 nanti otomatis jumlahnya ada 2. Berarti pertanyaannya adalah, kalau gitu Bu, diisi not setengahan dan not 1/8 dalam setiap kotak, notnya jumlahnya beda. Betul. Coba kita coba yang ini ya, yang
apa namanya yang seperempatan dulu. Saya mau ngeklik atau ngetik di garis bantu pertama di sini. Tuh. Kemudian yang berikutnya saya akan ngetik di spasi pertama. Nah, kalau diisi not seperempatan jumlahnya ada 2. Itulah makna ini sebenarnya. 2/4 itu ya 2 notnya, nilainya seperempatan. Kayak gitu. Bu, berarti kalau 3/4 dalam setiap ruas ada berapa kalau gitu? Ada? 3. Ada 3. Ada 3. Ada 3. 3 jatah jenutan. Setiap satu denyutnya nilainya berapa durasinya? Seperempat. Oke. 1/4. Nah, kalian sudah paham. Kemudian di ruas birama kedua ini ya, ini sengaja saya beri angka 1 tuh maksudnya di sini ruas birama ke-1. Maka ini saya sebut ruas birama kedua. Kita akan mengetikkan not setengah. Not setengah tuh yang half ini. Yes, itu saya tunjuk. Saya aktifkan tombolnya N. Saya klik notnya itu. Saya tuliskan di sini. Nah, teman-teman, setengah itu berasal dari not seperempatan yang jumlahnya 2 jadiin 1. Itu menjadi not setengahan. Nah, dulu penjelasannya whole not itu seperti semongko. Nah, semangka, buah semangka dibagi 2 menjadi setengahan itu ya. Kalau utuh berarti whole not gitu ibaratnya. Dulu saya jelaskan. Dibagi 2 menjadi not setengahan. Yang 2 tadi dibagi masing-masing menjadi seperempatan, terus dibagi kayak gitu. Nah, ini kalau saya ketikkan di ruas birama kedua, maka jumlahnya hanya akan ada 1 not setengahan. Saya mau mengetikkan ini di spasi ketiga. Ini spasi 1, spasi 2, spasi 3. Nah, otomatis kotak-kotaknya yang biru itu, bloknya itu pindah di ruas birama ketiga. Itu seakan-akan, bukan seakan-akan, tapi faktanya ngomong ke kita, Rin, ini ruas birama kedua udah penuh loh, gitu, ngomong gitu. Oke. Nah, ini kalau ruas birama kedua sekali lagi diisi not setengah, jumlahnya hanya 1. Nah, berikutnya di ruas birama ketiga kita akan coba pakai not 1/8 yang ini. Klik saja yang 1/8. Oke, kursornya taruh di sini. Saya coba akan mengetikkan dari spasi ketiga terus turun ke garis spasi begitu. Yang pertama saya ketikkan spasi ketiga. Berikutnya saya akan di garis ketiga. Garis ketiga mana? Kita hitung 1, 2, 3. Berikutnya saya akan ke spasi kedua. Kita hitung mana spasi kedua? Spasi 1, spasi 2. Kemudian yang terakhir saya akan ke garis kedua. Garis kedua, garis 1, garis 2. Oh, ternyata kalau diisi dengan 1/8 dalam satu ruas itu isinya 4. Seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, Bu, itu bisa digabung-gabung enggak sih, Bu? Pertanyaannya bisa. Setiap orang itu pasti idenya berbeda-beda. Enggak semuanya seperti saya ini. Mungkin setelah jadi seperti ruas birama ketiga, ada salah satu temen yang kemudian, aku mau yang ini hilang biar keren. Boleh apa, Bu, kayak gitu? Boleh toh. Yang nggak boleh itu musik yang ini ruas birama keempat itu loh, nggak ada nadanya. Mosok pemain band main drum tok nggak ada penyanyinya, kan aneh. Harus ada. Kecuali musik kontemporer yang punya maksud tertentu itu saya
Karena ini konsumennya anak-anak ya, kita pakai budayanya anak-anak saja kan. Anak-anak kalau kalian aja kalau nggak diberitahu melodi kosong kayak gitu artinya apa juga nggak ngerti, apalagi anak-anak. Ya mesti harus ada melodinya, harus ada notnya gitu ya. Nah misalnya yang ini mau didiamkan, atau ini kepala notnya diklik sehingga berubah menjadi biru, kemudian tekan delete. Nah, itu boleh kayak gitu. Nah, seperti itu. Coba kita bunyikan ya. Itu nanti kalau bunyinya kurang match itu karena memang belum disesuaikan dengan apa namanya? Akor, biasanya ada akornya. Belum disesuaikan dengan akor yang ada di bawahnya. Nanti saya ketika waktunya tiba kita belajar juga tentang akor. Oke, kita coba ya seperti apa hasilnya. Ini nanti paling tet tet tet. Jadi yang ini nanti agak panjang bunyinya. Nah, ini bunyinya masing-masing satu. Nah, sini agak panjang. Nah, kalau yang ini nanti terasa agak pendek. Ngek gitu aja. Yang ini ngek ngek gitu. Oke ya. Kita coba ya. 1 2 3. Gitu. Maaf ini saya pindah karena sama tingginya dengan yang ini, jadi tadi terkesan ini panjang. Saya pindah ke cara mindahnya saya biasanya gini. Saya klik kepala notnya. Tadi kan gitu ya. Saya klik kepala notnya, terus saya pakai navigasi yang ada di laptop itu, bagian sudut kanan bawah, ada atas, kanan, kiri itu. Saya gunakan itu. Saya tekan yang anak panah ke bawah. Nah itu lebih cepat daripada narik grek gitu. Oke, kita coba biar ini sengaja saya buat kontras ya, biar ada pembedanya. Yuk kita dengarkan 1 2 3. Nah itu kan tat gitu, tet teret gitu. Nah ini kita tambahi biar lebih cantik. Dan ada apa ya, ada itu aja lah. Oke. Yuk kita coba. Gitu. Lagi kita coba. Gitu. Oke. Seperti itulah setengah, seperempat, seperdelapan dikaitkan dengan 2/4. Itu kalau kita praktekkan di MuseScore jadinya prosesnya adalah seperti itu tadi. Baik, saya lanjutkan dulu untuk materinya, untuk termasuk yang ini ya, masuk di 2/4. Oke, saya stop ini dulu, share screen dulu. Oke, maaf, saya lihat dulu RPS-nya biar saya ingat lagi. Jangan-jangan kadang-kadang sebuah materi itu harus dikaitkan lagi dengan materi lainnya biar tuntas. Kalau ada pertanyaan boleh untuk menyela, silahkan. Tanda birama, oke. Oke, sudah. Sampai di sini teman-teman jelas? Ada pertanyaan mungkin, silahkan. Oke, Mbak Vera. Izin bertanya. Yes, siapa Mbak Vera? Silahkan Mbak Vera. Mau tanya, kalau untuk meletakkan not itu kadang ada yang kepalanya di bawah, ada yang di atas, itu
gimana ya Bu? Saya masih belum paham. Oh iya, iya. Ya. Terima kasih Bu. Oh iya, baik. Untuk Mbak Vera, kepala not itu ada di atas, kadang ada di bawah, itu nggak masalah. Itu hanya masalah estetika saja. Toh kadang kok, saya itu pernah dengan ADMS waktu S1 dulu. Lagunya Medley Nusantara, masih dengan almarhum suaminya pencipta himne UNY itu. Karunia yang Maha Kuasa, Henny Arifin kan itu namanya. Arifin itu suaminya Bu Henny itu. Saya pernah punya cerita lucu dengan Pak Arifin itu, karena saya kebelet itu ya, saya pakai sandal beliau tapi tidak tahu. Saya bawa ke kamar kecil itu, dicari-cari mana nih sandal, ternyata saya yang pakai, ya Allah. Tapi bapak itu baik hati. Pak Arifin seperti itu. Untuk Pak Arifin itu kalau membuat ya Mas ADMS, Singgih dari isi juga. Kemudian Pak Arifin itu juga kalau membuat komposisi itu bahkan dari kadang dari garis pertama menuju ke garis kelima itu dibuat kepala tangkai notnya ke atas semua, nggak masalah itu. Apalagi nanti kalau sudah sopran, tenor, alto, bass itu loh, ada 4 suara itu loh. Nah itu udah itu. Yang bagian bass itu semua tangkai ke bawah, bagian tenor suara laki-laki tinggi itu bisa naik bisa turun. Nanti yang sopran, nah yang tengah-tengah kan alto, tengah-tengahnya lagi mezzo sopran. Yang sopran yang suara tinggi itu semua tangkai ke atas, yang ikut paduan suara wardana. Coba sudah kamu suaranya apa, sopran gitu, wah mesti langsung melihat not yang atas sendiri, tangkainya yang ke atas semua, kayak gitu. Nggak masalah Mbak Vera dan teman-teman untuk kepalanya mau kemana. Yang tepat itu bukan kepala tapi tangkai not. Jadi notasi balok itu secara anatomi dia itu terdiri dari tiga ya. Coba saya share screen. Oh iya, itu malah kelewat ya keterangannya. Coba saya jelaskan yang notasi itu apa sih gitu. Nah ini ya, saya coba pakai komposisinya tadi aja. Nah ini namanya kepala not, yang ke atas menjulang ini itu namanya tangkai not. Tangkai not itu dia tingginya adalah 2,5 kali kepala not, kira-kira seperti itu. Makanya agak ini kalau di sini diberi kepala not gitu kan 2,5. Nah not itu ada yang not berlubang seperti itu, ada yang penuh noktah. Nah ada satu lagi bagian dari notasi itu adalah ini namanya bendera, flag gitu ya. Sama aja sih tapi konteksnya berbeda ya, antara istilah bendera secara umum dan bendera dalam kajian seni musik. Seperti itu. Ini nggak masalah, nanti mau saya letakkan ke bawah sini. Nah seperti itu. Jadi tadi pertanyaannya Mbak Vera itu saya luruskan, tangkai notnya itu mau naik atau mau turun, itu bagaimana, nggak masalah ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pemain musik di sini atau adiknya pemain musik? Atau ada penyanyi? Aduh, campur sari, dangdut, rock, blues. Yang izin bertanya Bu. Oh silahkan Mas, siapa ini? Sebentar. Yang tadi biar jadi Wafki. kecepatan jantung gimana ya Bu? Gimana? Saya kok nggak ketemu. Biar jadi kecepatan seperti jantung. Oh, nenggon nganu Mas. Saya di view, terus play panel. Saya share screen. Play panel. Udah ketemu belum? Sudah. Kemudian persenan ini Bu. Kamu share screen aja, Nduk. Nduk, Mas. Bagus lo, Nduk.
Oh ya, se layarku rada bermasalah. Oke. Itu yang di setting ke 80%. Terima kasih, Bu. Oh ya, oke. Oke, ada lagi sebentar. Cek satu. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, sedikit kita akan sebentar juga ada di sini siapa? Oke, Fatona. Kita akan sedikit masuk ke Mas Ahmad. Do you want to ask something? No? Kelihatan wajah saya kira mau tanya. Alright, semua sudah menghadapi itunya ya, MuseScore-nya. Oke. Coba Ibu akan mencicipi tentang lagu 2 bagian. Itu kaitannya dengan apa namanya 2/4 itu apa? Biar kalian tadi segera terrealisasi ya. Oke, Ibu matikan video apa namanya kameranya dulu biar lancar. Oke, saya share screen. Baik, untuk lagu 2 bagian ini tadi penjelasan saya hapus dulu. Teman-teman nanti bekerjanya mulai dari ruas birama kelima. Ruas birama kelima itu yang di sini. Jadi kita geser aja. Nah, tempat kerjanya kita geser. Ini kalau page-nya itu mengganggu, buang aja biar enak. Ini ke atas kan, nah biar luas tempatnya. Oke, kita kerja mulai dari ruas birama kelima. Nah, kalau ngetik itu resepnya layarnya diperbesar biar ketika kita mengetikkan di garis dan spasi itu tidak meleset. Baik teman-teman, kita akan coba mencari info lagu 2 bagian itu terkait dengan MuseScore itu yang seperti apa. Lagu 2 bagian itu ada kaitannya kemarin dengan istilah kalimat. Istilah kalimat. Ada kalimatannya, ada kalimat jawab. Nah, model lagu yang saya sampaikan ke kalian semua ini sudah saya setting dia otomatis 2 bagian. Cirinya apa cirinya? Cirinya adalah pemakaian ini, gitar ini. Akor yang saya susun di sana itu sudah mencerminkan lagu 2 bagian. Nah, ciri lagu 2 bagian ini memang kalau kalian mau mendalami musik ya bisa, tapi nanti jatuhnya lama. Jadi bisa kita perdalam tapi di luar dari 16 kali tatap muka. 16 kali tatap muka loh bro, sob. Saya itu harus bisa menguasai apa yang ada di pikiran saya itu butuh waktu lagi. Jadi dalam perkuliahan ini sengaja saya sampaikan bentuknya adalah model lagu gitu ya. Nah, cirinya itu ada di sini. Ini. Cirinya ada di sana. Di ruas birama ke-12. Di sini akornya adalah GBD, tapi sampai detik ini saya belum bisa memberi nama notnya. Ini biasanya di sini tertulis D, G, ini B. Biasanya ada tulisannya, dari kemarin saya utak-utak kok nggak ada. Belum ketemu aja. Nah, GBD itu dia adalah akor 5. Akor 5 itu apa toh, Bu?
akor 5. Akor 5 tuh begini. Nah, ini kan penjelasannya jadi banyak. Gini. Lagu ini menggunakan tangga nada natural. Natural itu apa, Bu Rina? Kan gitu terus. Pertanyaannya mengejar terus. Natural itu ya ini, ciri natural itu adalah di sini itu tidak ada yang namanya tanda kres, tanda pugar maupun tanda mol. Seperti huruf B saya tunjukkan itu. Di sini tidak ada apa-apa. Otomatis lagu ini menggunakan tangga nada C. Kalian pernah dengar lagunya sopo kayak Kuburan? C A minor, D minor, ke G, ke C lagi. Itu dia sedang ngobrolin tangga nada natural. Ya namanya natural kan ya natur, tidak pakai apa-apa. Tidak pakai apa-apa itu maknanya di sini. Di sini tidak ada apa-apanya. Nah, tadi saya menyampaikan bahwa di ruas birama ke-12 itu adalah akor 5. Akor 5 itu sejarahnya begini. Tangga nada natural, saya besarkan ya, ini sekaligus saya jelaskan juga. Tangga nada natural itu begini. Dia dimulai dari natural. Dimulai dari natural, sesuatu yang natural. Ini sayangnya saya belum bisa menghadirkan keyboard itu yang seperti tool keyboard. Sebentar ya. Saya biasanya kan menggunakan Sibelius, tapi ini saya putar saya balik setir ke MuseScore karena ini free. Jadinya saya rada tenang mulang kalau dengan software yang piano keyboard ya. Alhamdulillah udah bisa. Gini, yang namanya tangga nada natural itu dari sini mencetnya. Kan itu ada tulisan C1, C2, C3 nih. Saya tarik ya ke sini. Nah, C1, C2, C3, C4 tuh artinya dia oktav saja. Oktav itu C1 itu suaranya lebih rendah. Coba ya, saya sentuh. Nah, ini. Kalau C3, C2, C4, C5, C6. Nah, itu. Semakin kecil. Ya, oke. Nah, kita kembali ke istilah tangga nada natural tadi. Yang namanya natural itu enggak mencet, ini namanya tuts. Ada tuts hitam, ada tuts putih. Jadi dalam piano itu ada dua tuts, ada tuts hitam dan tuts putih. Yang namanya natural kita tidak menyentuh sama sekali yang namanya tuts hitam. Dan yang namanya natural itu selalu dan selamanya dimulai dari tuts C. Katakanlah ini ya. Yang ini C3. Ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. C3 sampai C4 disebut satu oktav. Turun. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Saya mencet putih semua. Nah, itu makna dari natural itu seperti itu. Nah, ketika do re mi fa sol la si do itu kemudian disusun ditambahin not di atasnya, itu nanti lahirlah harmoni. Nah, ini contoh ya. Kalau C3 itu saya tulis di MuseScore menjadi begini. C3 itu gini. Tuh. Saya pakai yang ini aja. Nih. Tuh. Oh, itu C4 ya. Maaf ya, ini C4. Nah, do, ini kemudian ini re, ini mi, terus ini fa, ini sol, la, si. Oke, seperti
seperti itu. Ini pindah halaman saja. Nah, ketika C ini ditambahi satu not di atasnya tuh begini maksud saya. Nah, itu. Nah, seperti ini. Jadi ini C, setelah C itu D di spasi sini. Terus di atas D di garis pertama itu ya tepatnya itu huruf E. Bu, kok bisa gitu, Bu? Kok ini disebut C itu? Gimana sejarahnya? Sejarahnya adalah penyebabnya ini. Kalau garis paranada itu tidak ada yang namanya tanda kunci. Ini namanya tanda kunci. Kalau ada loh garis paranada yang blas bersih, di sini nggak ada apa-apanya, itu ada. Untuk not drum biasanya. Yang perkusi tanpa nada itu loh, drum macam-macam sih. Kalau perkusi itu kan yang dipukul, saron, demung, gong itu termasuk perkusi tapi dia bernada. Beda. Kulintang ya, kulintang, sasando, kulintang itu kan dipukul. Itu pakai tanda kunci di sini. Nah, tanda kunci yang saya tunjuk itulah yang menyebabkan not ini, bentar ya, not ini disebut C. Lah kok bisa? Gimana Bu itu prosesnya seperti apa? Nah, tanda kunci ini disebut tanda kunci G. Nah, cara membuatnya adalah ini not tah dari bawah naik ke atas, kemudian melungker berhenti di garis kedua di sini. Ini punya makna. Nah, berhenti di garis kedua tadi saya sebut. Sepanjang garis kedua itulah nanti not yang tertulis di sana. Ini contohnya ya. Dia bernada G. Nah, itulah. Jadi tanda ini sangat berpengaruh pada penamaan setiap not. Sekarang kalau kita sudah tahu garis paranada ada tanda kunci G seperti ini, otomatis di sini garis kedua itu berhuruf G. Otomatis ketika ada not di sini, kita sudah bisa menerka dia hurufnya apa. Karena begini ya, ini saya pakai contoh di sampingnya. Itu G kan ya, G. G itu kalau diturunkan seperti itu namanya G turun setengah, simbolnya kayak gitu. Disebut ges. Nah, itu F. Nah, kalau di piano ditunjukkan di sini. Kalian sambil perhatikan, oh letaknya di sana, letak di piano di sini. Oke, saya turunkan lagi nadanya. Nah, letak di piano di sini. Terus saya turunkan lagi. E ya tadi. E turun setengah S. Nah, kalau dipencet itu yang di sana. Nih. Turun lagi. D turun des. Des turun C. Nah, inilah yang menjadi sejarah ya, kenapa tadi disebut ini C, ini E, ini G. Oke, saya lanjut ke tadi ya, asal usul yang ruas birama 12 kok ada akor 5 tadi loh, saya pengen cerita yang itu. Oke, saya lanjutkan. Ini ditumpuk lagi tadi ini saya gunakan. Ini naik. Oke. Nah, ini ditumpuki let 1. Nah, ini let 1. Oke, saya cepat saja. Oke. Kenapa pindah-pindah? Karena halamannya gede gitu aja. Nah, oke. Jadinya seperti ini. Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang di sini cuma lebih tinggi daripada yang pertama. Nah, tadi yang saya sebutkan akor 5 itu adalah kalau kita hitung dari sini urutan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini. Ini.
Ini hurufnya adalah G apa? GBD. Nah, model dari lagu ini tadi disebut lagu 2 bagian dengan ciri ruas birama ke-12 akor 5 ya. Itu memang aturan yang namanya progresi harmoni. Nah, yang 3-3 kayak gini kita belajar ini namanya harmoni. Harmoni itu adalah 3 nada yang dibunyikan bersama-sama, kan ada teori kayak gitu ya. Prakteknya ini 3 nada itu ya yang kita sedang buat tadi prosesnya dan kita bunyikan. Oke, kita bisa coba bunyikan seperti apa ya. Do re mi fa sol la si do, cuman dia dibuat banyak sekali suaranya, ada akornya. Nah, itu sejarahnya. Oke, tadi kita membicarakan lagu 2 bagian ya. Lagu 2 bagian itu tadi saya ulangi lagi, ada kaitannya dengan kalimat di materi pertama. Kalimat itu ada kalimat tanya, kalimat jawab. Nah, kalimat tanya itu ada ciri utama, yaitu di ruas birama ke-12 ada yang namanya akor 5. Sebenarnya bisa akor 1 sih sebenarnya di dalam teorinya, tapi dalam khusus model ini saya sampaikan dulu yang akor 5. Akor 5 ya. Akor 5. Dan sudah saya sampaikan tadi ke kalian penjelasannya. Kita lihat yang ruas birama ke-12. Nah, yang ini akor 5. Akor 5 itu asalnya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Pertanyaannya gini, Bu, lah kok yang di sana gini, kok yang di sini jadi gitu ya? Kok posisinya beda ya? Nah, perbedaan posisi ini namanya tuh apa ya? Ibu lupa dalam seni musik, tapi anggota ini namanya trinada. 3 nada yang disusun bersama-sama itu namanya trinada. Kalau dalam gitar disebut chord, akord ya, akord. Itu bisa dipindah-pindah posisinya asal anggotanya sama. Kalau ini kan GBD. Maaf ya, saya besarkan. Lupa. Nah, ini GBD. Nah, asal ini nanti misalnya saya mau geser yang paling atas, itu saya geser ke bawah, tapi dia harus menempati anggota dari GBD itu ya. GBD. Ini kan G, ini B, ini D. Nah, jika D-nya itu mau saya letakkan di bagian lain, itu dia juga harus menempati yang huruf D juga. Misalnya taruh ke bawah ya. Oke. Nah, di situ posisinya. Ini masih bisa disebut bahwa anggotanya GBD. Ini G, ini B, ini D. Nah, perpindahan posisi seperti ini enggak masalah. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa tadi posisinya di sini menjadi berbeda. Nah, ini sekedar sejarah saja. Kenapa lagu 2 bagian tadi ya, saya cerita lagu 2 bagian itu sejarahnya seperti itu. Dan kalian tidak kerja sampai pada titik ini, enggak. Saya enggak targetnya sampai enggak sampai ke situ, karena berat teman-teman kalau saya menuntut sampai di sini. Wong nanti nyusun setelah ini kita bicara harafiah, sekuen naik, sekuen turun itu aja udah bulat 16 kali gitu. Saya sudah ambil sesuatu yang paling fundamental ini. Udah saya saring selama ibu tuh 2005 masuk kerja di UNY, itu berapa? 15 tahun ya. 15 tahun itu udah saya olah-olah itu paling cocok untuk PGSD PAUD tuh apa ya musiknya. Akhirnya lagu model itu. Ya saya cuma akhirnya cerita seperti ini. Nah, itu ceritanya. Ya, coba saya perkecil dulu dan saya hapus yang ada di atasnya untuk penjelasan tadi.
biar nggak campur-campur. Oke. Baik, lagu 2 bagian. Nah, saya sudah cerita lagu 2 bagian itu dari ruas birama ke-5 sampai ke berapa? 20 itu sudah saya desain. Kalian kerjaannya besok tinggal ngatur yang bagian OB ini, OB. Yang lainnya itu sudah merupakan model baku. Dan kalian besok boleh menggunakan model baku dari saya ini, tapi jangan diubah-ubah karena itu sudah aturannya udah kayak gini. Dok, Mas, kita kuliah sampai jam berapa? 14.40. Oh, masih 20 menit lagi. Nah, gini, ini tak ceritani lagi. Nah, saya sudah cerita ya, lagu 2 bagian ki koyo apa sih maknanya. Lagu 2 bagian itu sekali lagi ada kaitannya dengan kalimat lagu. Kalimat tanya, kalimat jawab yang sudah Burina desain, sudah hak kekayaan intelektual, nggak bisa diubah dalam bentuk draft lagu 2/4 besok ya. 3/4 juga, 4/4 juga, 6/8 itu sengaja Burina buat untuk kalian. Nah, tugas kalian tuh hanya ngubah yang obo-obo itu. Oke, lagu 2 bagian tuh kayak gitu. Ada tanya, ada jawab. Jadi secara akademik kalian juga perlu ngerti lagu 2 bagian sih dimaksud ki opo to kae. Oh, wis dibuatin sama Burina. Iringannya kayak gitu. Cirinya di ruas birama ke-12 itu seperti belum selesai. Nah, itu. Oke, selesai ya untuk masalah lagu 2 bagian. Itu sudah saya sengaja desain. Nah, sekarang yang keempat itu pengulangan harafiah. Nah, pengulangan harafiah. Udah cukup ini waktunya. Pengulangan harafiah itu nanti kita ngapain, Bu, di draft itu? Kalian akan melakukan ini. 1 sampai 4 dilewati saja, kalian kerja di ruas birama ke-5. Nah, yang dinamakan harafiah itu tuh diulang tapi langsung. Maksudnya, Bu, diulang langsung itu jadi ketika buat di sini langsung diulang di sini. Tidak buat di sini ulang di sana. Buat di ruas birama ke-5 diulang di ruas birama ke-7. Ndak gitu. Itu namanya bukan harafiah. Langsung itu adalah letaknya adalah tidak ada jeda. Jadi setelah buat motif di sini langsung diulang di sini. Nanti kaitannya dengan bawah-bawahnya, itu sudah sengaja sudah saya desain. Tenang aja. Pokoknya ikuti saja penjelasan dari Burina. Oke, saya coba sekarang akan mengkompos lagunya. Nah, teman-teman, rahasia resepnya itu kayak gini. Yang pertama, kalian tuh harus tahu yang namanya ambitus. Nanti di channel saya ada itu. Ambitus itu adalah jangkauan wilayah nada. Saya tambahi ambitus anak, berarti jangkauan wilayah nada pada anak. Apa toh, Bu? Maksudnya apa? Ada kaitannya? Penting kita bicara itu, Bu. Amat penting. Itu amat penting. Tidak memungkiri ya para pencipta lagu di lapangan yang tidak menggunakan ilmu ini. Justru mencipta lagu anak ki ya bagus ketika dia nyanyikan, tapi ketika giliran anak yang menyuarakan menggunakan vokal mereka itu mereka nggak bisa menirukan. Itu kenapa? Karena ambitus atau jangkauan getaran pita suara anak-anak itu nggak bisa jangkau terhadap lagu yang dibuat oleh seseorang itu. Nah, ini tipsnya. Banyak itu yang saya pernah jadi juri, itu anaknya modal suaranya bagus sekali itu. Saya yakin wah ini juaranya nih anak nih. Tapi pengiringnya mungkin tidak paham ambitus suara anak itu sekian-sekian, tidak paham dia. Wah,
pakai akor yang terlalu rendah. Wah, anaknya sampai ngorok-ngorok itu nyanyi. Wah, sayang sekali nih. Gara-gara pengiringnya malah padahal lagunya saya udah yakin optimis tuh juara 1, malah aduh pengiringnya ini bikin esmosi gitu. Ya, ini nak suara saya beritahu ya, suara anak itu yang paling aman. Maaf. Oke. Tuh ya di sini. Suara anak itu paling rendah tuh ada di sini. Tuh, paling tinggi ada di sini. Agak tinggi ya. Tapi ini suara paling maksimal ya, maksimal bawah ada di yang merah itu. Terus suara maksimal paling tinggi itu ada yang di warna biru itu. Nah, sekarang ada yang namanya wilayah suara tesitura. Nanti bisa dilihat di channel saya. Tesitura itu wilayah yang paling safety, paling aman. Itu ada di sini. Yang pertama, yang kedua, paling tinggi di sini. Nah, itu. Inilah rahasia kita. Bahwa wilayah suara anak itu ada di situ, paling safety loh ya. Waman itu mbok donya akhirat ngono, kamu nyipta lagu bisa dinyanyikan oleh anak itu. Jadi kalau ini saya sebutkan, ini ada di D, di huruf D, kemudian di ini huruf B ya. Di garis paranada bertanda kunci G. Itu harus ya. Karena tanda kunci itu nanti macam-macam. Ada yang G, ada yang F, ada yang C, ada yang tanda untuk yang perkusi, untuk drum dan sebagainya. Nah, ambitus safety-nya itu ada di sini. D dan B garis paranada bertanda kunci G. Nah, ini paling aman. Nah, karena wilayah suara ini masih ada di tengah-tengah ini, maka Bu Rina memutuskan bahwa materi untuk lagu yang 2/4 itu saya gunakan tangga nada natural, di mana paling rendah ada di C, paling tinggi ada di situ. Nah, ini pilihan yang tengah-tengah lah. Saya itu nggak mau terlalu buruk, nggak mau terlalu jelek, tengah-tengah saja. Nah, kalau kalian menggunakan tangga nada C untuk anak, wilayah suaranya ada di sini. Kalau mencipta itu ya, jangan lebih rendah dari sini, jangan lebih tinggi dari sini. Itu aman udah. Mau dipakai di SD manapun udah bisa. Nah, itu pengetahuan untuk ambitus. Oke. Nah, ini apa kaitannya dengan karya yang akan kita buat, Bu? Yang di 5 itu apa ada pengaruhnya? Oh, ada. Jadi kalian nanti menyusun melodinya, tidak boleh lebih rendah dari ini. Lebih rendah itu ke sana ya, ke bawah. Tidak boleh lebih tinggi dari ini. Jangan melebihi ini. Satu, kalian juga kadang ada yang suaranya nggak bisa tinggi, nek ngenai contoh malah keselak-selak. Yang kedua ya, pembelajaran bisa lancar. Oke, di ruas birama kelima, saya akan buat motif. Nah, ini yang pertama adalah saya mau buat motif. Kemarin saya berikan penjelasan bahwa motif itu ada yang panjang, ada yang pendek. Panjang, Bu, kalau panjang gimana, Bu? Panjang itu membuat motifnya 5 sampai ini 5, 6, 7, 8. Boleh, Bu, boleh. Tapi kalau dihafal oleh anak biasanya akan lebih sulit. Kok bisa? Karena nada yang digunakan semakin banyak, tinggi rendahnya semakin bervariasi, durasinya juga semakin bervariasi. Itu kalau proses informasi pada anak, itu kan apa yang dia dengar masuk di otak besar, lalu baru diolah, diulang-ulang terus baru masuk di otak kecil. Nah, kalau nadanya terlalu banyak, kata-kata terlalu banyak, melodi terlalu banyak, maka informasi melodi itu oleh anak harus ekstra banyak diulang-ulang. Padahal waktu pembelajaran kan cuma 20 menit.
Nah, kita juga harus cerdik juga dong. Oh, ini berapa 30 menit anak bisa menguasai lagu, maka jangan buat motif yang panjang. Karena motif yang panjang akan banyak memakan waktu anak untuk menghafal. Jadi hafalan yang sederhana itu masuk di otak besar, kemudian cepat sekali menjadi ingatan jangka panjang. Maka saya sarankan motif itu pendek saja. Maka ruas birama kelima kita akan buat motif atau ide. Nah, saya akan gunakan not 1/4 saja. Saya ketik asal dulu. Nah, gitu. Itu motif saya. Nah, kalau sudah begini, teman-teman kemudian nyocokke atau mencocokkan dengan ini ya, akor tadi ya, akor yang ada di bawahnya. Posisinya ada di sana, sana, sana. Saya perbesar ya biar jelas. Nah, ini. Kan tadi saya ini asal saja ngetik untuk membuat motif. Nah, motif saya kayak gini. Bu, motif itu tadi boleh yang pakai 1/8 di sini atau setengah di boleh. Boleh. Ini saya kebetulan mau buat yang saya mau buat yang beda gini ya, saya mau pakai ketik. Nah, itu misalnya. Nah, ini ide saya dengan ide Mas Wafki nanti beda. Misalnya Wafki mau, yang ini saya hilangkan saja, ini saya ketik kepala notnya saya del. Wah, terserah Wafki, wong dia kok yang punya ide kok gitu. Nah, setelah kayak gini nanti cocokkan dengan posisi akornya itu. Akornya ada di sini, di situ, di situ. Pilih salah satu posisi yang ada. Itu pasti nanti nggak fales lah istilahnya kalau orang. Oke, saya akan menyesuaikan di garis kedua dari akor ini. Di sana. Kemudian yang di sini saya biarkan saja gitu. Nah, kelemahannya tuh gini. Kadang orang menciptakan melodi di sini ya. Itu setelah posisi di sini di garis kedua, terus di sini buru-buru harus pindah kemana? Enggak harus. Nada itu boleh ditahan kayak gitu kok. Tuh, nada apa harus pindah? Enggak sih, enggak juga. Nah ini sudah jadi. Saya membuat motif kayak gitu tadi, kemudian saya sesuaikan dengan posisi akor yang ada di gitar. Nah, setelah itu 5 ini saya copy, saya paste ke 6. Ini seperti caranya biasa kok, di klik aja biar seperti itu, kemudian Ctrl C, klik di sini Ctrl V, paste gitu. Nah, ini tadi ya pengulangan harafiah. Nah, harafiah itu kayak gini loh. Ini sudah disusun motifnya, kemudian disesuaikan dengan gitarnya. Nah, kemudian kalau udah jadi ini langsung copy ke sini. Nah, itu namanya harafiah tuh kayak gitu. Nah, untuk anak itu resepnya harafiah tuh bagus. Nah, setelah itu saya harafiahkan lagi ke ruas birama ke-7, Ctrl V. Sama. Dan yang terakhir di sini 1 not saja. 1 not 1/4 ini wajib ain ya. Di sini harus 1 not saja. Sesuaikan dengan akornya. Ini ya di sini. Oke. Khusus untuk ruas birama keberapa ini nak? 5, 6, 7, 8 yang di sini. Jangan ditaruh di melodinya, jangan disetting di sini. Di posisi itu jangan. Di C ya. Karena apa? Lagu itu nanti akan terkesan selesai. Padahal kan masih ada ruas birama 9 dan sampai seterusnya. Cari yang selain itu. Nah, di sini. Ini posisinya di sini ya, sesuai dengan yang ini. Tuh. Nah, ini namanya harafiah. Nih, saya copy ke sini, saya copy ke sini.
Terus yang di sini tadi spesial 1 tapi tidak di C posisinya. Nah teman-teman, satu lagi yang perlu dicek dan hati-hati adalah posisi ini, ruas birama ke-7. Ruas birama ke-7 itu kalian perlu lihat akornya. Sudah sesuaikah posisinya dengan akor yang ada di sini? Udah Bu, nih di garis kedua dan ini garis kedua. Tapi kita cek dari awal ya, posisinya di situ terus. Jadi lagu itu monoton. Nadanya di situ terus. Enak atau tidak? Masalah enak atau tidak, bunyikan saja. Nah, saya gitu. Saya itu mencipta lagu itu pertama kali selesai saya buat seperti itu, langsung saya bunyikan untuk mengkritik saya sendiri. Nah itu ya, coba kita setel dari, kita play dari ruas birama pertama. Tuh 2, 3. Gitu. Nah. Wah Bu, kok lempeng toh Bu? Nah itu dia. Nada itu ya jangan di situ terus. Walaupun ini tadi bener ya, sudah bener, sudah sesuai dengan akor di bawahnya. Tapi kalau dibunyikan kok terasa apa namanya? Nggak enak ya diganti. Ini misalnya ini saya taruh ke garis ketiga. Terus yang ini biarkanlah di sini. Seperti itu ya. Itu benar atau salah ya? Oke. Benar atau salah ya? Sebentar ya. Oh iya. Teman-teman, ini kalau saya memindahnya ke sini ya. Begitu. Itu memang benar. Posisinya sudah benar dan pasti lebih enak ya. Coba kita bunyikan. Seperti itu. Wah enak Ibu, lebih enak. Iya. Seperti itu. Tapi ini menjadi motifnya panjang. Jadi motif pendek itu begini. Nanti di sini ada satu ilmu lagi namanya sekuen. Sekuen naik, bisa nanti dilihat di channel saya. Sekuen naik. Sekuen naik itu begini nak. Tadi kan udah selesai ya, Ibu harafiahkan dari sini, bass di sini, bass di sini. Kemudian yang di sini sudah spesial. Nah, ini posisinya biarkanlah begitu. Nah, yang namanya sekuen naik itu adalah dia itu nadanya secara posisi kan sama ya, ini lurus, ini juga lurus. Cuma lurusnya itu dia berada di setingkat lebih tinggi, setingkat ke atas lebih tinggi dari ruas birama ke 6 ya. Jadi di sini nanti posisinya agak naik gitu, tapi masih sesuai dengan akor. Nah itu namanya sekuen naik, itu kayak gitu. Kira-kira kalau kita naikkan kemana ya? Itu posisinya di garis kedua, sedangkan di sini akor masih ada peluang di garis ketiga. Maka di sini kita naikkan di garis ketiga. Nah, seperti itu. Dan posisinya masih lurus, sama dengan sebelumnya lurus, ya kan? Nah, cuma posisinya dia naik gitu ya. Agak naik. Nah, coba kita bunyikan. Nah, itu. Loh, kok nana? Nah, ini namanya melompat ini. Tadi memang tidak kita perkirakan, asal dulu letaknya, tapi Ibu terlupa ada materi bahwa ada sekuen naik. Nah, ini penting sekali. Ketika kayak gini, nek saya tidak merestui. Kenapa ada lompatan yang terlalu panjang? Anak-anak itu kalau lompatannya terlalu panjang, itu menirukan juga sulit. Nah, tipsnya adalah nada di ruas birama ini ke-8 ini disetting sesuai dengan akor yang ada di sini, tapi nggak jauh-jauh dari nada terakhir di ruas birama ke-7.
Saya ulangi ya, ini ditata sesuai dengan akor yang ada di sini, namun dia lebih dekat posisinya, nanti yang mindahnya itu dekat dengan ini, dekat dengan ini tapi sesuai dengan ini. Maka satu posisinya dia ada di garis kedua. Nah, ini lebih dekat, ya kan? Posisi dia lebih dekat dengan ini dan tidak menyalahi akor yang ada di sini. Oke, seperti itu kita bunyikan. Pasti enak. Itu. Hai kawan dan sebagainya. Besok kita tempeli syair. Nah, seperti itu bagaimana kali ini kita sudah belajar tentang harafiah. Kemudian ini ya, tadi ada ilmu harafiah, kemudian ada ilmu sekuen naik di sini. Nah, seperti itu. Kita sambung lagi untuk pertemuan berikutnya karena sudah jam 2.40. Nanti rekaman ini akan saya taruh di channel Rina Wulandari. Kalian bisa mendownloadnya atau bisa sudah dengan rekaman sendiri. Ya, saya hentikan dulu. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf ini tidak ibu buka untuk termin tanya jawab. Nanti bisa kita lanjut di perkuliahan berikutnya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Berdoa disilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa cukup. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.